Lagi ramai di berita mengenai pasangan LGBT, pasangan sesama jenis ya. Di sini kita tidak ngomongin gereja ya atau apalah. Intinya kita nggak ngomongin gereja, tetapi kita akan ngomongin iman kekristenan dan Alkitab lah mengenai LGBT ini bagaimana. Kalau menurut saya pribadi, ini menurut saya loh ya. Kan menurut orang lain kan pasti ada yang berbeda. Kalau menurut saya LGBT ini salah, keliru gitu. Ini menurut saya. Tapi pasti ada teman-teman menurut kalian yang berbeda, mungkin pandangan berbeda dengan saya. Mungkin menurut kalian, LGBT ini benar bang. Ya itu menurut kalian. Kalau menurut saya pribadi itu keliru lah, itu salah. Loh kenapa bang? Nah terus bagaimana menurut Alkitab? Nah ini langsung saja ya, kita mengenai Alkitab ini bagaimana mengenai pasangan LGBT ya. Kita ngomongin LGBT-nya, kita nggak akan ngomongin gereja apa yang lagi viral dan lain sebagainya. Enggak, oke? Enggak, kita nggak ngomongin itu, tetapi kita ngomongin tentang LGBT, pasangan sesama jenis. Nah, mari kita baca dari Kejadian pasal ketiga ayat ke-20. Nah ini menarik mengenai topik-topik begini. Kejadian pasal ketiga ayat ke-20. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Manusia itu. Nah, manusia ini yang dimaksud adalah Adam, Bapak Adam. Jadi manusia ini sebutan untuk Bapak Adam. Dan untuk istrinya, pasangannya Bapak Adam ini disebut Hawa. Sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Nah, ibu semua yang hidup. Jadi kalau yang namanya ibu ini pasti bisa melahirkan ya yang pertama. Kemudian kalau ibu dari makhluk hidup binatang ya, mungkin ada yang melahirkan, ada yang bertelur. Jadi dari kejadian ini ada dua jenis ya. Dua jenis. Yang pertama pastilah laki-laki ya Bapak Adam ini. Kemudian yang kedua istri dari Bapak Adam ini perempuan yang disebut Hawa. Sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Ya namanya ibu pasti bisa melahirkan, bisa bertelur, kan gitu. Jadi ada dua jenis ya. Ada laki-laki dan ada perempuan. Kemudian saya akan tambahkan dari Injil Matius pasal ke-19 ayat ke-5. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Jadi di sini ada laki-laki dan ada perempuan yang menikah sehingga mereka menjadi satu daging. Bukan lagi dua, tetapi menjadi satu. Laki-laki dan istrinya. Ini perempuan ya pastinya istrinya ya. Seperti di Kejadian pasal ketiga ayat ke-20 tadi, istri dari Bapak Adam ini pastilah perempuan. Hawa ini pastilah perempuan ya. Karena dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Nah, jadi di Injil Matius pasal ke-19 ayat ke-5 ini laki-laki akan bersatu dengan istrinya. Pastilah istri ini perempuan. Tetapi kalau mungkin ini kemudian diputar balikan oleh kelompok yang tidak bertanggung jawab, mungkin yang dimaksud istri ini ya laki-laki, mungkin sesama laki-laki ya, laki-laki dan laki-laki. Ya, saya bingung juga kalau nanggapin seperti itu. Ya intinya di dalam Alkitab seperti ini gitu loh. Jadi kalau pasangan sesama jenis LGBT
itu salah, itu keliru gitu loh. Intinya poinnya di situ dulu ya, karena di Kejadian ini hanya ada laki-laki dan perempuan. Di dalam Injil Matius pasal ke-19 ini juga laki-laki dan istrinya, pastilah perempuan istrinya ini. Sehingga mereka menjadi satu daging gitu loh. Oke, jadi pasangan sesama jenis ini ya keliru gitu loh, keliru. Nah, terus harus bagaimana bang? Kalau pasangan sesama jenis ini harus kita hakimi? Yo nggak gitu, bukan begitu. Namanya orang yang salah atau sakit, orang yang keliru, bukan dihakimi, tetapi kita luruskan. Kita tunjukkan yang benar itu bagaimana, ajaran yang benar bagaimana, kan gitu. Nah, contoh ya ini tadi kita tunjukkan ayat di dalam kitab suci, di dalam Kejadian ini ada laki-laki dan ada perempuan, ada bapak, ada Adam dan ada Hawa, kan gitu. Jadi nggak ada jenis yang lain. Kemudian mungkin jadi pasangannya laki-laki dan laki-laki atau perempuan dan perempuan gitu ya. Jadi kita nggak boleh menghakimi juga. Ya kita luruskan. Kita luruskan yang salah itu seperti apa. Kita benarkan, jangan dihakimi. Lalu saya akan sedikit mengambil pembahasan mengenai artikel ya, artikel-artikel di blog ya, di website ya. Ada judul gereja bla 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 memberkati. Saya nggak akan ngomongin gereja ya, tetapi masalah memberkati pasangan sesama jenis. Ini yang mau saya kritik. Mungkin blogger ya, blogernya, pemilik situs yang nulis artikel konten itu, atau mungkin youtubernya yang membuat konten itu, mungkin judulnya, kalau yang diberkati maksudnya ini oknumnya ya, oknum manusianya ini diberkati, minta berkat, mungkin judul kontennya ini ada dua manusia laki-laki gitu ya, ada dua laki-laki minta berkat di gereja, mungkin gitu. Ini saran saya untuk blogger, para blogger ataupun youtuber ya, mungkin judulnya gitu. Kalau mungkin yang diberkati memang orangnya, manusia, diberkati orangnya, manusianya, jadi bukan hukumannya, bukan hubungannya. Nah, jadi saran saya kepada blogger ataupun youtuber, judulnya mungkin dirubah itu apa? Gereja bla 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 memberkati manusia, ada dua laki-laki manusia yang minta berkat, mungkin gitu. Jadi bukan gereja memberkati pasangan sesama jenis. Nah, kalau gereja memberkati pasangan sesama jenis ini kan langsung di pikiran saya juga langsung secara netral ya, langsung berpikiran, loh, kaget gitu loh. Nah, ini jadi saran saya kepada para blogger dan youtuber. Saya nggak ngomongin gerejanya ya. Masih dalam konteks gereja memberkati. Nah, untuk teman-teman yang mungkin membaca konten artikel di web ya, di blog ataupun video di YouTube ya, mungkin judulnya gereja bla 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 memberkati pasangan sesama jenis. Nah, ini jangan berpikiran yang enggak dulu gitu loh. Jangan berpikiran yang enggak dulu, berpikiran negatif. Mungkin saya secara pribadi pun kalau secara netral, kalau ada judul gereja memberkati pasangan sesama jenis, ya ini pasti langsung kaget gitu loh. Nah, tetapi saran saya kepada teman-teman, berpikir yang positif gitu loh. Berpikir yang positif itu yang bagaimana bang? Nah, mungkin yang dimaksud kan gini, gereja memberkati pasangan sesama jenis. Yang dimaksud memberkati adalah diberkatilah kalian pasangan sesama jenis, semoga kalian tersadar
semoga kalian bertobat. Loh, itu kan bagus. Gereja memberkati kalian, semoga kalian sadar, semoga kalian bertobat. Loh, ini sangat-sangat bagus, bener kan? Kemudian setelah diberkati, dikasih arahan, dikasih bimbingan, dikasih pengajaran-pengajaran mengenai kitab suci, yang benar, yang salah. Loh, itu kan bagus itu loh. Jadi kita jangan berpikiran yang enggak dulu gitu loh. Oke? Nah, mungkin seperti ini dulu pembahasan kita mengenai LGBT atau pasangan sesama jenis yang cukup apa ya? Cukup nggak tahu lah saya mau bahas tentang LGBT ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis aja di kolom komentar lah. Jadi seperti itu teman-teman, saudaraku semuanya. Damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita semuanya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan menghakimi orang, tetapi kita kasihi, kita arahkan, kita tunjukkan yang benar seperti apa. Jangan dihakimi. Oke?